Ustadz Fikri itu ya. Jawab salam di Surabaya. Yang jawab salam insya Allah puasanya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Allahumma salli ala rasulillah sayyidina wa mawalah la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pimpinan Kepala Madrasah MTS Negeri 16 Bapak Dr. Andas Sutrianto beserta jajarannya, Bapak Ibu Guru yang tidak saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami pada Bapak Ibu sekalian, dan anak-anakku sekalian yang Bapak sayangi, yang Bapak cintai dan yang Bapak banggakan. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah begitu banyak memberikan kita kenikmatan, baik itu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat panjang umur, sehingga alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita selaku hamba Allah, yaitu melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Sebelum saya melanjutkan isi tausiah saya ingin bertanya pada anak-anak sekalian. Nah, kita puasa sudah dapat berapa kali? Berapa? Alhamdulillah, Lebaran tinggal 23 hari lagi. Ya. Masih lama. Alhamdulillah. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 186, walitukmilul iddata, dan sempurnakanlah puasaku ya, dengan bilangan yang aku tentukan, kata Allah. Jadi kita itu diperintah oleh Allah untuk melengkapi puasa yang Allah tetapkan di bulan suci Ramadan ini. Ada yang 29, silahkan. Ada yang 30, silahkan. Kalau kita itu ikut pemerintah, sami'na wa ata'na ya. Karena apa? Karena ini sudah ketetapan. Maka ada yang mengatakan puasa itu macam-macam. Ada yang orang puasa itu kayak beduk, tahu nggak? Di depannya puasa, belakangnya bolong. Ada nggak anak MTS di sini? Ada nggak? Jujur, jangan ada dusta di antara kita. Kayak beduk puasanya, depannya puasa, belakangnya bolong. Ada juga yang mengatakan depannya puasa, pertengahan puasa, akhir juga puasa. Itu yang dinamakan orang yang mukmin. Ada juga orang yang puasa di akhir Ramadan. Katanya, kenapa kamu puasa di akhir Ramadan? Saya ingin mendapatkan Lailatul Qadar, katanya. Bukan Lailatul Qadar, itu namanya Lailatul Modar. Ya, paham? Jadi macam-macam. Yang Allah perintahkan itu walitukmilul iddata, sempurnakanlah bilangan puasa, jumlah puasaku, kata Allah. Kalau kita merasa orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan hidayah yang Allah berikan, kita wajib
melaksanakan puasa selama 1 bulan. Halo, hai. Orang yang mendapatkan hidayah itu tidak semuanya, anak-anakku sekalian. Jangankan kita, Nabi saja, ya, Nabi saja ada yang anaknya nggak dapat hidayah. Kanan, anaknya Nabi siapa? Nabi Nuh. Terus ada lagi yang istrinya tidak dapat hidayah. Nabi siapa? Nabi Lut. Ada lagi yang pamannya nggak dapat hidayah. Nabi siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Lahab dan Abu Jahal. Lah kita ini bukan siapa-siapa nabi, ya kan? Alhamdulillah kita dapat hidayah. Makanya hidayah itu adalah suatu emas permata, suatu intan berlian yang patut kita syukuri di dalam diri kita, ya. Tidak semua orang mendapatkan hidayah yang Allah berikan kepada kita, tetapi hanya orang-orang yang beriman. Makanya kamu harus bersyukur kepada Allah, ya. Nih, dalam sebuah riwayat disampaikan, kalau orang yang beriman mengaku orang yang bertakwa sudah menjalankan ibadah siam di bulan suci Ramadan selama 1 bulan, baru dia bisa melaksanakan Idul Fitri nanti. Jangan sampai kagak puasa tahu-tahu Lebaran. Ada nggak anak sini? Ada nggak? Nggak puasa ngitungin Lebaran. Karena ada perintah. Ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengaminkan doa malaikat Jibril. Kalau malaikat Jibril sudah berdoa yang mengaminkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah kabul atau kabul? Kabul atau kabul? Doa yang disampaikan oleh malaikat Jibril itu ada 3 bagi orang yang berpuasa. Yang pertama, ya Allah, sampaikanlah doaku ini ya Allah, kabulkanlah ya Allah doaku ini ya Allah. Barang siapa yang melaksanakan puasa tetapi dia durhaka kepada kedua orang tuanya, jangan diterima amal puasanya ya Allah. Tuh kata malaikat Jibril. Rasulullah menjawab apa? Amin. Oh. Jadi sia-sia orang yang berpuasa tetapi kalian masih durhaka kepada orang tua. Paham kalian? Orang tua itu ada 3. Orang yang melahirkan kita, bapak ibu kita. Yang kedua siapa? Bapak mertua kita, ibu mertua kita. Dan yang ketiga siapa? Bapak ibu guru kita. Nih, dicamkan ini doa daripada malaikat Jibril. Yang kedua, doa malaikat Jibril kepada Allah, apalagi yang tidak diterima puasanya, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, aku mohon ya Allah bagi hamba-hambaku ya Allah, hamba-hambamu ya Allah yang melaksanakan ibadah puasa tetapi seorang wanita yang telah durhaka kepada suaminya. Nih, seorang ibu-ibu yang durhaka kepada suaminya, puasanya nggak diterima. Dan yang terakhir bagi anak-anak sekalian, doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah, ya Allah, bagi anak-anak, bagi seseorang yang melaksanakan puasa tetapi dia tidak mau memaafkan kesalahan orang lain, tidak akan diterima puasanya. Kata Rasulullah, amin. Tuh. Jadi
Kita itu setiap manusia hablum minanas, hubungan kepada manusia pasti punya salah, ya enggak? Pasti punya dosa. Karena lisan kita ini enteng, mudah ucapin kata-kata yang enggak pas, kata-kata yang kotor, kata-kata yang enggak benar. Makanya diisi dengan tadi saya dengar di dalam istighfar, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Lah nanti setelah sholat Idul Fitri kalian memaafkan, terutama minta maaf kepada kedua orang tua kita. Makanya ada tradisi mudik. Apa? Tradisi mudik. Siapa yang mudik nunjuk jari? Wih, yang mudik ada nggak di sini? Pak, saya nggak punya kampung Pak, punyanya kampung Melayu. Ya. Ya. Saya juga sama Pak, kampung Sumur Pak. Ya udah mudiknya ke kampung Sumur. Yang punya kampung Melayu mudiknya ke kampung Melayu. Ya. Nah, saya jauhan Pak, Pulau Gebang. Yang jauhan ke Pulau Gebang. Ya, silahkan. Yang penting intinya apa? Bersilaturahim. Maka untuk itu di bulan suci Ramadan ini mari kita bersihkan hati dan jiwa kita. Insya Allah hidayah yang Allah berikan kepada kita, kita jaga, kita benerin, ya, kita syukuri hidayah yang Allah berikan kepada kita. Karena apa? Tidak manusia semuanya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah semoga di bulan puasa Ramadan ini insya Allah amaliyah kita puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan insya Allah kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita bisa menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini dengan hati yang ikhlas, ya, dan sampai akhir nanti insya Allah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan juga orang tua kita, ayah dan ibu kita, para lur kita doakan. Yang masih hidup kita doakan dipanjangkan umurnya, diberkahkan hidupnya, dan bisa mendidik kita menjadi anak-anak yang soleh maupun solehah. Yang sudah meninggalkan kita doakan ya anak-anak ya. Kita doakan semoga dosa-dosa beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijadikan kuburnya sebagai raudhah min riyadil jannah, dan insya Allah dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu aja sedikit yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Tadi saya sudah mendengar ceramah-ceramah dari anak-anak sekalian, insya Allah semuanya bagus semua. Dan tolong anak-anakku sekalian, tolong dicamkan, dipelajari, dan diamalkan. Yang baik diambil, yang jelek dibuang, ya. Itu aja dari saya, cukup sekian. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.